Peresmian kantor pusat ini adalah bukti nyata dari tetesan keringat dan kerja keras saya dalam membangun bisnis dari nol. Hingga akhirnya hari ini kita bisa memiliki fondasi yang kuat dengan ratusan karyawan yang tersebar di berbagai daerah. Lihat itu, di layar maksudnya apa ya? Sewa harian atas nama Tio Host Life. Loh, kok statusnya sewa harian? Katanya ini kantor pusatnya Kak Tio yang baru dibeli. Halo, selamat pagi rekan-rekan dan seluruh pengikut setia saya. Semoga hari ini kalian semua penuh energi positif ya. Hari ini jadwal saya padat banget. Dari subuh tadi asisten saya udah ngingetin kalau ada jadwal ngecek 3 cabang perusahaan baru yang baru aja selesai dibangun bulan ini. Banyak banget yang nanya di DM, Kak Tio, kok bisa sih di usia muda udah punya ratusan karyawan dan bisnis di mana-mana? Kuncinya cuma satu, guys, disiplin dan jangan pernah malas. Sebagai CEO waktu itu emang emas banget, nggak ada waktu buat bersantai-santai. Jadi buat kalian yang mau sukses kayak saya, ayo mulai bangun dari sekarang. Kurangi mengeluh dan contoh etos kerja saya. Sampai ketemu di ruang rapat nanti ya. Aduh, gerah banget lagi. Ini kipas anginnya lemes banget. Mana ini baju jualan orang numpuk begini. Kalau kelihatan pas live nanti malam bisa jatuh pasaran saya sebagai bos besar. Harus buru-buru beresin sebelum agensi nelpon nih. Nah, pas banget, baru datang. Yan, buruan ambil foto saya ke arah bawah sini. Biar gedung megah di belakang ini kelihatan kayak punya saya seutuhnya. Pas sayanya pura-pura ngetik di HP dengan muka serius ya, kayak lagi nolak proyek miliaran gitu. Kebiasaan banget sih dari dulu. Ini kan gedung tempat kamu numpang lewat doang tiap mau ke halte, Tio. Ya udahlah, nggak ada yang rugi kan? Udah capek apa tiap hari bikin konten begini? Kalau tiba-tiba security gedung datang terus nanyain ID card karyawan gimana coba? Ah, kamu ini penakut banget jadi orang, makanya nggak maju-maju bisnisnya. Security mah nggak bakal peduli selama kita nggak bikin rusuh aja. Cuma antisipasi aja, Tio. Udahlah, buruan fotoin, mumpung pencahayaannya lagi bagus banget ini. Pengikut saya di medsos udah nungguin pembaruan status saya hari ini. Iya, ini saya fotoin, tapi beneran deh, sampai kapan mau begini terus? Apa nggak takut nanti ada orang kantor sini yang beneran kenal kamu, terus mereka komen kalau kamu cuma bohong? Santai aja, netizen itu mana tahu dan mana mau ngecek sampai ke dalam gedung. Yang penting di media sosial itu penampilan luar kita kelihatan mapan dan berwibawa. Di dunia digital sekarang semakin kelihatan kaya, semakin orang-orang bakal percaya sama omongan kita. Udah belum fotonya? Bagus gak hasilnya? Udah nih, ini lihat sendiri, udah kayak pemilik saham terbesar belum? Udah ayo pergi, tuh security-nya udah mulai ngeliatin kita dari tadi. Malu kalau sampai diusir. Ya, selamat siang teman-teman. Hari ini saya sengaja luangkan waktu sedikit di sela-sela kesibukan kantor. Lagi milih-milih unit baru nih. Rencananya mau saya belikan buat operasional manajer baru di kantor pusat nanti. Biar kerja mereka makin semangat. Doakan lancar ya semuanya proses pembeliannya hari ini. Selamat siang mas. Wah, pilihannya tepat sekali. Ini unit terbaru kami. Fiturnya sudah paling lengkap di kelasnya. Siang mas. Bagaimana mas? Mau saya ambilkan brosur beserta simulasi cicilannya dulu atau mau langsung dijadwalkan saja untuk tes driver sore ini?
Ya nih, mobilnya lumayan bagus juga ya, interiornya juga cukup nyaman buat dipakai hari ini. Betul sekali mas, kebetulan bulan ini kita lagi ada promo khusus untuk pembeli secara cash maupun kredit. Oh gitu ya. Kalau mas sudah cocok dengan warna merah ini, bisa langsung bayar tanda jadi dulu hari ini, biar unitnya langsung kami amankan dan tidak diambil konsumen lain. Bagaimana mas? Waduh, kalau hari ini kayaknya belum bisa langsung bayar tanda jadi deh mas. Soalnya urusan keuangan dan administrasi perusahaan itu semua dipegang sama sekretaris pribadi saya. Oh begitu, jadi mau saya hubungi sekretarisnya saja mas. Boleh saya minta nomor kontaknya? Nggak usah repot-repot. Nanti biar saya sendiri aja yang kabarin sekretaris saya buat urusan ini. Oh begitu rupanya. Biar dia yang langsung telepon ke pihak showroom sini ya. Saya kebetulan ada rapat mendadak ini, harus jalan sekarang. Mari mas, permisi. Permisi, ya ampun, beneran Kak Tio ya? Oh, halo. Iya bener, saya Tio. Maaf ya Kak, mengganggu waktunya sebentar. Saya pengikut setia Kakak di media sosial. Saya selalu nonton video motivasi bisnis dari Kakak. Wah, terima kasih banyak ya sudah setia nonton konten-konten saya. Semoga termotivasi terus buat sukses. Pasti Kak. Oh iya Kak, kebetulan banget ketemu di sini. Kemarin di video terbaru Kakak sempat bilang kalau perusahaan besar Kakak lagi butuh banyak karyawan baru dan mau buka lowongan besar-besaran untuk ratusan orang. Oh, yang itu ya? Iya, kenapa ya? Nah, saya kebetulan baru lulus kuliah dan lagi cari kerjaan Kak. Ini saya kebetulan bawa cetakan CV saya. Kira-kira kalau saya titip langsung ke Kak Tio bisa nggak Kak? Waduh, gimana ya? Gini deh, Dek, namanya siapa tadi? Dinda Kak. Nah, Dedinda, bukannya saya nggak mau nerima langsung ya, tapi aduh, sayang banget. Minggu ini kuota pendaftaran karyawan barunya ternyata baru saja penuh banget. Ya, sayang banget ya Kak. Semua posisi dari staf sampai manajer regional itu udah terisi penuh sama pelamar bulan lalu. Padahal saya berharap banget bisa belajar bisnis langsung di perusahaan Kak Tio. Saya siap ditempatkan di posisi apa aja kok Kak, asal bisa kerja. Gak ada dispensasi khusus gitu ya Kak buat pengikut setia. Pengennya sih begitu, tapi sistem di perusahaan saya itu ketat banget, gak bisa asal masukin orang. Nanti deh ya kalau ada pembukaan gelombang kedua atau ada info posisi kosong lagi, pasti langsung saya kabari lewat siaran live ya. Dek Dinda, pantau aja terus message saya. Ya udah kalau begitu Kak, terima kasih banyak ya buat waktunya. Sukses terus buat perusahaan besarnya Kak Tio. Kamu keterlaluan banget Tio. Sampai kapan kamu mau pelihara kebohongan kayak begini? Anak orang itu beneran butuh kerjaan. Wajahnya berharap banget tadi. Tega banget kamu kasih harapan palsu cuma demi jaga gengsi. Ya terus saya harus bilang apa Yan? Harus jujur kalau perusahaan itu nggak pernah ada. Kalau saya cuma host live yang dibayar per jam buat promosiin barang orang lain. Bisa jatuh harga diri saya kalau netizen tahu kenyataannya. Udah nggak usah dibahas lagi, bikin pusing aja. Ya, selamat siang teman-teman semua yang baru bergabung. Maaf ya baru bisa live jam segini. Ini saya baru selesai meeting pleno yang cukup alot sama beberapa investor asing. Lumayan menguras pikiran dari jam 9 pagi, tadi baru kelar sekarang. Ini ada yang nanya, Kak Tio nggak capek ya ngurusin bisnis terus? Ya jujur capek banget sih, namanya juga tanggung jawab. Sebagai pemimpin, capek itu makanan sehari-hari, tapi demi kemajuan perusahaan, demi kesejahteraan ratusan karyawan yang bergantung sama saya, semua rasa capek ini harus dijalani dengan ikhlas. Panutan banget. Keren sih Om, muda idola. Oke teman-teman, berhubung asisten saya udah ketuk pintu buat jadwal selanjutnya, saya pamit undur diri dulu ya. Tetap semangat semuanya, bye.
Mas, maaf mau ngingetin durasi sewa ruangan rapatnya yang 1 jam sudah habis ya. Soalnya jam 1 nanti mau dipakai sama penyewa yang lain. Iya Pak, ini saya udah selesai kok. Ini saya beresin barang-barang saya dulu ya. Semenit lagi saya keluar. Terima kasih Pak. Serius banget sih dari tadi. Tio, lagi balesin apa sih sampai senyum-senyum begitu? Nggak takut kesandung apa jalan sambil main HP terus? Ini loh ya, netizen pada muji-muji video saya yang di ruang rapat tadi siang. Banyak yang bilang saya menginspirasi banget sebagai pengusaha muda. Ada juga yang nanya tips bisnis modal kecil. Rasanya puas banget kalau dihargai orang begini. Tio, dengerin saya deh. Mendingan sekarang kamu fokus besarkan live jualan kamu yang asli aja. Hasil dari agensi sebagai host live TikTok kemarin kan sebenarnya udah lumayan banget buat ukuran kita. Uangnya halal, nyata, dan gak perlu pakai drama. Daripada kamu capek-capek bikin cerita jadi bos perusahaan terus. Buat apa? Kamu itu nggak paham strategi, Yan. Kalau mereka tahu saya cuma host bayaran yang digaji per jam buat jualan produk orang lain, mereka nggak bakal kagum lagi sama saya. Gengsi dong, interaksi di akun saya pasti langsung sepi. Tapi kan itu jujur, Tio. Lagian jadi host live yang pintar jualan itu keahlian yang bagus. Gak ada yang memalukan dari pekerjaan itu. Kenapa harus ditutupi pakai kebohongan yang makin hari makin besar? Di dunia digital sekarang, aturannya beda, Yan. Sekarang itu zamannya personal branding. Udah deh, kamu dukung saya aja sebagai sahabat. Gak usah kebanyakan ceramah. Yuk jalan lagi. Pak Handoko, tolong itu posisi bannernya agak digeser ke kanan dikit ya, biar pas tamu-tamu dan media lokal masuk wajah saya langsung kelihatan jelas. Nanti saya beritahu petugasnya, Mas. Oh ya, sistem layar digital di dalam aula aman semua kan? Jangan sampai pas saya presentasi nanti layarnya ngadat. Tenang saja Mas Tio, semuanya sudah kami cek sesuai dengan prosedur. Layar LED proyektor utama sudah dikalibrasi. Bagus deh kalau begitu. Saya nggak mau acara peresmian kantor pusat saya ini ada cacatnya sedikit pun. Ini menyangkut nama baik dan kredibilitas perusahaan saya di mata publik dan media, Pak. Iya Mas, saya paham. Tapi mohon maaf sebelumnya Mas Tio, ini terkait administrasi. Untuk sisa pembayaran sewa gedung sebesar 50% lagi kan harus dilunasi paling lambat sore ini sebelum acara besok dimulai ya. Bagaimana Mas, mau ditransfer sekarang atau bagaimana? Soal itu gampang lah Pak Handoko, nggak usah khawatir. Nanti malam begitu saya balik ke hotel, langsung saya transfer lewat M-Banking. Nggak bakal lari kok, tenang aja Pak. Baik kalau begitu Mas Tio, saya pegang omongannya ya. Semoga acara besok berjalan lancar sesuai rencana. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh rekan media, mitra bisnis, dan teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di hari yang bersejarah ini. Peresmian kantor pusat ini adalah bukti nyata dari tetesan keringat dan kerja keras saya dalam membangun bisnis dari nol. Hingga akhirnya hari ini kita bisa memiliki fondasi yang kuat dengan ratusan karyawan yang tersebar di berbagai daerah. Lihat itu, di layar maksudnya apa ya? Sewa harian atas nama Tio Host Live. Loh, kok statusnya sewa harian? Katanya ini kantor pusatnya Kak Tio yang baru dibeli. Maaf hadirin sekalian, ini sepertinya ada kesalahan teknis dari operator gedungnya. Layarnya error, mohon tenang sebentar ya. Operator, tolong layarnya dimatikan dulu operator. Permisi, paket kiriman darurat atas nama Mas Tio.
Katanya mau langsung dipakai buat live jualan baju nanti malam di studio sewaan gedung ini. Mana masnya? Tolong tanda tangan nota dulu, Mas. Mas Tio, jadi benar semua ini cuma rekayasa. Gedung ini bukan kantor pusat Anda, melainkan cuma sewa harian. Mas Tio, apakah benar pekerjaan asli Anda sebenarnya cuma seorang host live bayaran dan bukan seorang CEO perusahaan besar? Tolong klarifikasinya, Mas. Bu, bukan begitu. Ini semua salah paham. Saya bisa jelasin maksud saya. Halo, Mbak. Selamat siang. Siang, Mas. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau tanya, untuk ruangan tema kantor eksekutif yang ada meja mahagoninya itu masih kosong nggak ya sore ini? Saya mau sewa buat 3 jam. Oh, sebentar ya, Mas Tio. Mas Tio kan yang kemarin viral di media sosial itu ya? Tio si pemilik perusahaan palsu yang digerebek wartawan di gedung seberang. Itu berita di media kemarin banyak yang dilebih-lebihkan kok, Mbak. Saya mau kesini cuma mau sewa tempat secara profesional buat bikin konten baru. Bisa kan? Oh ya, maaf banget, Mas. Jadwal studio kami penuh sampai akhir bulan. Tapi Mbak, saya bayarnya cash sekarang. Harganya saya lebihin deh dari tarif normal. Tolonglah Mbak, saya butuh tempat ini buat perbaiki citra saya yang hancur. Tetap gak bisa, Mas Tio. Tolong disimpan saja uangnya. Kebijakan tempat kami sudah mutlak. Silakan cari tempat lain saja ya, Mas. Permisi, saya masih banyak kerjaan. Tio, kamu mau kemana? Bawa barang-barang itu nggak live streaming lagi? Saya mau pulang Mbak. Untuk saat ini kayaknya saya nggak live dulu. Pasti gara-gara viral kemarin ya, hahaha. Makanya jadi orang tuh yang lurus-lurus aja. Kayak saya nih, jualan jujur. Ngomong-ngomong, kamu mau beli nggak? Saya lagi nggak ada ya Mbak. Oh, kan bisa nanti beli basreng dan keripik kaca di saya tuh bisa online tahu. Kamu tinggal tap gambarnya di layar aja. Nanti aja Mbak kalau saya ada uangnya. Ya udah deh kalau gitu saya duluan ya. Nggak ada yang sisa, semuanya habis. Kenapa semuanya harus berakhir kayak gini? Semua orang ngehujat saya, nggak ada satupun yang mau dengar penjelasan saya. Aduh, kenapa pakai hujan segala sih? Aku harus cepat pulang, jangan sampai barang-barang ini kehujanan. Ah, sial. Kenapa jadi apes kayak gini sih? Semuanya jadi kotor kan? HP saya, barang-barang saya. Kenapa hukumannya harus seberat ini? Saya cuma mau dihargai orang. Saya nggak mau kelihatan miskin. Kenapa semuanya diambil? Tio, bangun Tio. Ayo ikut saya pulang. Gak usah diratapi lagi barang-barang yang udah rusak itu. Yan, lihat saya Yan. Saya kotor. Saya hancur. Mobil mewah tadi mereka nggak peduli sama orang kecil kayak saya. Kontrak saya diputus. Semua orang tahu saya pembohong. Saya nggak punya apa-apa lagi sekarang. Saya miskin Yan. Ini bukan soal kamu miskin atau kaya, Tio. Ini cara Tuhan buat negur kamu sebelum kebohongan kamu bikin semua makin sesat. Kesombongan yang kamu pupuk selama ini itu semu, makanya runtuhnya cepet banget. Kamu gak perlu jadi CEO buat dihargai orang, Tio. Aku harus apa sekarang Yani? Sekarang terima ini sebagai pelajaran. Ayo pulang, kita mulai lagi semuanya dari bawah ya, sama-sama. Tapi kali ini pakai cara yang jujur. Ayo naik, kamu harus pulang, nanti kamu masuk angin.
Oke Tio, jaringan aman, pencahayaannya juga pas. Penonton di live udah mulai masuk nih. Ada sekitar 30 orang yang gabung. Kamu udah siap? Gak usah grogi kayak dulu ya. Siap Yan, kali ini saya nggak bakal grogi, nggak ada beban cerita yang harus saya karang lagi di kepala saya. Bagus, 3, 2, 1, live dimulai. Hai guys, selamat malam, selamat bergabung di siaran live saya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya malam ini. Mungkin beberapa dari kalian ada yang masih kenal saya atau tahu cerita masa lalu saya yang kelam. Di sini saya mau jujur, saya bukan lagi Tio yang dulu suka pamer atau mengaku sebagai pemilik perusahaan besar. Di sini saya berdiri murni sebagai seorang host live jualan. Saya bekerja buat mempromosikan produk baju konveksi lokal ini. Kualitasnya asli, bagus banget, jahitannya rapi, dan harganya sangat terjangkau. Saya mulai semuanya benar-benar dari nol lagi. Saya tahu butuh waktu lama buat mengembalikan kepercayaan teman-teman semua, tapi saya janji bakal menjalani pekerjaan ini dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Jadi mari kita lihat produknya yang pertama ya. Semoga ini awal yang bagus buat kamu Tio.